Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang jual beli. Materinya yaitu materi fikih jual beli. Teman-teman pasti udah sering melakukan transaksi jual beli. Nah, tapi teman-teman apakah tahu ilmu-ilmu tentang jual beli, syarat-syaratnya, kemudian rukunnya, kemudian jual beli apa saja yang dibolehkan dan tidak boleh. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya. Apa itu pengertian dulu? Apa itu jual beli? Nah, jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya sesuatu, uang mau ditukar dengan misalnya pensil, maka terjadi tukar menukar. Nah, itu namanya jual beli ya. Atau barang dengan barang atau uang dengan barang. Nah, kemudian kalau menurut syariat Islam, jual beli adalah penukaran barang dengan uang dari si penjual dengan si pembeli dengan cara tertentu yang telah disepakati. Jadi kalau jual belinya tidak disepakati cara-caranya, maka tidak sah jual belinya ya. Gimana hukumnya? Hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi teman-teman kalau melakukan jual beli, hukumnya asalnya yaitu boleh, berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang dinyatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya jual beli itu halal, boleh ya. Nah, kemudian rukunnya, rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika jual beli. Nah, kalau jual beli yang harus ada yang pertama, harus ada penjual. Yang kemudian harus ada juga pembeli. Nah, selain itu harus ada penjual dan pembeli, harus ada juga barangnya. Kalau mau jual beli tidak ada barangnya, maka jual belinya tidak sah. Kemudian selain itu harus ada harganya. Harga barangnya itu berapa? Nah, selanjutnya yaitu ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Serah terima. Kalau si penjual memberikan dagangannya dan si pembeli menerima dagangannya, nah itu adalah serah terima sebagai bentuk dari ijab kabul. Syarat penjualnya. Nah, kalau teman-teman misalnya masih kecil, boleh nggak jual beli? Nah, boleh. Nah, yang pertama itu balig. Balik itu menurut sebagian ulama untuk anak laki-laki yang sudah mengerti dan boleh jual beli kecil-kecilan. Nah, jadi untuk anak-anak itu boleh melakukan jual beli asalkan dia sudah mengerti ya. Kemudian berakal atau tidak gila. Kemudian dengan kehendak sendiri, tidak adanya paksaan kepada seseorang untuk membeli barang dagangannya. Kemudian penjual harus pemilik sah atas barang itu. Jadi nggak boleh nih misalnya teman-teman menjual sesuatu tapi barangnya belum jadi milik teman-teman, tidak ada persetujuan bahwa barang itu bukan punya teman-teman. Nah, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi harus punya diri sendiri dulu. Udah jelas itu punya diri sendiri, maka baru boleh dijualbelikan ya. Selanjutnya adalah syarat barang yang dijual. Yang pertama yaitu syaratnya suci. Barang itu harus suci, tidak boleh barang yang najis atau yang haram. Misalnya jual beli alkohol, alkohol itu haram diminum, maka jual belinya tidak boleh atau dilarang ya, tidak boleh. Kemudian barang yang dijual belikan dapat dimanfaatkan dan ada manfaatnya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat barangnya. Misalnya menjual pengserut tapi pengserutnya sudah rusak, maka tidak boleh dijual ya, karena tidak bermanfaat. Kemudian barang tersebut harus benar-benar milik si penjual. Tadi udah tahu. Kemudian barang yang dijual harus ada terjadi pada saat transaksi jual beli. Jadi si pembeli mengetahui bentuk barang yang akan dibelinya dan si penjual memperlihatkan barang yang akan dijualnya apa adanya, tidak ada unsur tutup menutupi barang tersebut. Baik itu barang tersebut yang misalnya kalau barangnya udah jelek, maka harus dikasih tahu yang jeleknya. Kalau barangnya bagus, maka dikasih tahu apa sih bagusnya barang itu ya. Kemudian barang yang akan dijual jelas bentuknya,
jenisnya, jumlahnya, kualitasnya, dan sebagainya ya. Jadi tidak ada unsur menutupi baik itu kelebihan atau kekurangan dari barang tersebut ya. Selanjutnya yaitu harga. Harganya gimana? Harganya kalau mau jual beli, kalau mau ngejual atau membeli, yang pertama harganya harus diketahui dengan jelas. Jadi nggak boleh si penjual ngasih tahu cuman nih barangnya ini, tapi nggak ngasih tahu ke si pembeli bahwa harganya segini segini segini. Tidak boleh. Jadi harus diketahui oleh si pembeli. Kedua, harga barang sudah disepakati. Jadi kalau ada kesepakatan, misalnya kita membeli ke pasar, membeli kursi. Nah, ketika membeli kursi, maka kita harus menanyakan harga kursi itu berapa. Udah menanyakan, maka selanjutnya adalah kita menyepakati, antara penjual dan pembeli harus menyepakati harga yang akan dibayarnya itu berapa. Nah, jadi kalau sudah sepakat, maka boleh. Bagus. Kemudian jenis mata uangnya harus sama, harus disepakati juga. Misalnya pakai mata uangnya pakai rupiah, ataukah pakai dolar, ataukah pakai ringgit, ataukah pakai yang lainnya. Maka kalau sudah disepakati misalnya pakai rupiah, maka harus membayar dengan mata uang rupiah. Kalau menyepakatinya harus pakai dolar, maka harus membayarnya dengan mata uang dolar ya. Kemudian pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kontan. Nah, jadi misalnya kita memberikan langsung atau mentransfer langsung. Kalau online itu boleh nggak, halal nggak online? Nah, online itu halal, boleh ya. Kenapa? Yang pertama, kita mengetahui barangnya. Kemudian dari sana ketika kita mau mengetahui barangnya, kita melihat deskripsi barangnya bagaimana, bagus enggak. Nah, udah itu kita lihat juga komentar-komentar yang udah belinya gimana nih, foto-foto langsungnya gimana nih, boleh bagus enggak. Kalau ada yang jelek maka itu kita pertimbangkan akan membeli atau tidak. Kemudian barangnya udah, kemudian harganya dilihat nih, harganya oh harganya segitu, oh udah cocok, maka itu kita secara tidak langsung kalau kita sudah cocok dengan harga yang dijual, maka kita menyepakati akan harga yang akan dijual. Kemudian mata uangnya apa nih? Mata uangnya misalnya pakai rupiah, maka kita harus membayarnya, mentransfernya itu dengan mata uang rupiah. Kemudian pembayarannya kalau online, apakah mau langsung dibayar ke kurirnya atau kita mau transfer? Nah, itu harus disepakati terlebih dahulu ya. Kemudian adanya ijab kabul. Ijab kabul itu di sini serah terima. Yang penjual menyerahkan, kalau online itu melalui kurir, kalau langsung itu penjual menyerahkan dan pembeli menerimanya. Maka itu disebut dengan ijab kabul ya. Kalau semua itu terpenuhi, yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barangnya, kemudian harganya dan ijab kabul, maka jual belinya sah. Tapi kalau ada salah satunya yang tidak ada, misalnya barangnya tidak ada, maka jual belinya tidak sah ya, atau terjadinya penipuan ya. Nah, sekarang jenis jual beli. Yang pertama ada jual beli yang dilarang, yang kedua ada jual beli yang sah tapi dilarang. Yang sah tapi dilarang. Yang pertama, yang jelas dulu yang dilarang. Yang pertama, menjual belikan dengan sistem ijon. Nah, sistem ijon itu ada ketika kita akan membeli buah-buahan, kemudian sayuran dan yang lainnya. Jadi tidak boleh menjual atau membeli sesuatu, misalnya mangga, membeli mangga yang mangganya itu masih ada di dalam pohonnya. Jadi mangganya itu masih bentuknya bunga misalnya. Saya mau beli pohon mangga itu masih dalam bentuk bunganya. Jadi membayarnya ketika bunga masih dalam bunganya. Kemudian sapi. Saya akan membeli sapi itu yang masih di dalam kandungan induknya. Tidak boleh. Jadi nggak boleh ya. Membelinya itu harus jelas. Harus sudah jelas kalau pohonnya
kalau pohon mangga berarti mangganya harus sudah matang. Tapi kalau misalnya mangganya masih kecil-kecil, masih muda, dan belum tentu mangga itu matang atau tidaknya, maka tidak boleh. Itu namanya jual beli sistem ijon ya. Yang kedua yaitu jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, menjual belikan sperma air mani binatang jantan untuk bibit ternak. Jadi misalnya, hewannya itu ini bagus, besar, kemudian kuat dan yang lainnya, maka diambillah spermanya untuk dijadikan cloning. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian jual beli barang-barang yang belum ada di tangan. Maksudnya apa? Barangnya itu belum jelas, kita belum bisa melihatnya dengan jelas, maka itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir yaitu menjual belikan barang-barang yang haram, yaitu seperti minuman keras, kemudian minuman keras, sabu dan yang lain-lainnya, tidak boleh ya. Yang kedua yaitu jual beli barang yang sah tapi dilarang, tidak boleh. Yang pertama yaitu jual beli ketika waktu sholat Jumat. Jadi kalau teman-teman sudah datang waktu sholat Jumat, mau membeli sesuatu atau menjual sesuatu, itu dilarang. Hukumnya yaitu makruh atau sah tapi dilarang ya. Yang kedua yaitu jual beli barang dengan niat untuk ditimbun. Maksudnya gimana? Misalnya membeli gas LPG. Nah, gas LPG itu seringkali langka atau tidak ada di warung-warung, di tempat untuk dibeli itu kosong. Nah, kemudian ketika ada, si A itu membeli gas itu yang banyak, beli yang banyak, kemudian disimpan untuk dia. Nah, ketika sudah kosong, maka dia simpan, tidak menjualnya langsung kepada orang lain. Nah, itu maka tidak boleh ya. Kemudian jual beli barang dengan menghadang penjual di pinggir jalan. Maksudnya gimana? Nah, jadi ketika teman-teman ini kayak borongan. Jadi kalau teman-teman membeli sesuatu, misalnya mau menjual sesuatu, tetapi menjualnya itu masih si penjualnya itu, barang yang akan dijualnya itu belum sampai ke pasar, tapi teman-teman udah hadang di tengah jalan. Misalnya si A petani mau menjual barangnya ke pasar, kemudian dihadang oleh seseorang ketika masih di jalan, belum sampai pasar, kemudian dibeli dengan harga yang sangat murah. Dan ketika kalau ke pasar ngejualnya misalnya 10.000, kalau ngehadang si pemborong itu membelinya hanya 6.000 rupiah, maka dibelilah. Nah, itu namanya menghadang, tidak boleh membeli. Kenapa? Karena merugikan petani yang akan menjual barang tersebut. Jadi tidak boleh, harus harganya sudah pasti. Kalau harganya sama, maka tidak apa-apa ya. Kemudian membeli atau menjual barang yang masih dalam penawaran orang lain. Misalnya si A mau beli buku, sedang ngobrol beli buku, kemudian belum memutuskan mau membeli atau tidak. Kemudian ada si C. Si C langsung bilang, saya mau beli barang ini, saya ambil barang ini. Padahal itu sedang dibicarakan antara si penjual dan si pembeli, si A dan si B lagi ngomongin ini gimana. Langsung sama si C, saya beli barang ini. Nah, itu tidak boleh. Namanya itu adalah membeli barang yang sedang dalam penawaran orang lain. Kemudian jual beli barang untuk menipu. Nah, itu nggak boleh ya. Membeli barangnya, misalnya di deskripsinya barangnya bagus, tapi ketika sampai ternyata barangnya jelek dan yang lain-lainnya tidak sesuai dengan deskripsi, itu namanya menipu, tidak boleh. Kemudian menjual alat-alat maksiat. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan maksiat, digunakannya menjadi maksiat untuk orang tersebut, maka jual belinya menjadi haram.